Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu aku. Sehat semua ya. Iya, mungkin perasaanku aja. Lama kali kayak kita tak cakap-cakap. Iya. Berarti kangen deh. Iya. Apa perlu seminggu 2 kali? Nah, itu dia. Asal ya, boleh aja. Mulai penyakit madi, mulai jauh bungkuk-bungkuk dia. Hilang muka separuh ya kan? Nah, gitu. Yang mau tengok bukan topinya kan begitu. Iya, Giginya, betul. orang mau nengok bukan Giginya. gigi. Dia menyembunyikan giginya itu. Ya, Kalau orang udah bilang begitu tuh. Dulu nggak gitu. kalau memang mau sembunyikan gigi, pakai masker. Betul. Ya. Nggak logis dia. Masa kita jom pakai masker? Nggak mungkin lah. Nggak Jadi logis. ada yang sedap di belakang Al-Badi itu, ada intipnews.com. Intip news. Mantap. Bentar lagi terus. Bentar lagi Mari terus kita- sebelah kanan nih. Mari kita intip Medan dulu. Apa yang terintip ini? Banyak hal. Apa? Coba dulu di. Ya, yang paling utama itu soal ayar. Ayar itu dia bukan mundur, tapi dimundurkan. Itu juga Mundurkan dia dari tahu. dari Dia mana? tahu. KPU lah, dari PMK, KPU. Kenapa? Dia udah tahu tuh aturan itu, tapi dia langgar. Artinya gini, ketika sidang pertama di MK, dia tidak hadir. Nah, risikonya kalau tidak hadir itu dimundurkan. Oh gitu. Nah, jadi dia mundur. Jadi yang berkembang di medsos itu dia mundur, padahal enggak. Dia dimundurkan karena dia tidak hadir. Ya nggak hadir itu gara-gara dia nggak hadir lah, maka dimundurkan. Ya, Makanya dia bukan mundur dia, dimundurkan. mundur lah itu namanya mundur itu kalau nggak hadir. Berarti dia takut bertarung, mundur lah itu. Betul. Berarti sengaja mundur kan gitu. Memang iya kan. Sengaja Awal tak dulu kita datang udah dia, pernah gitu. bilang. Bisa jadi. Oke. Dia takut menang. Kalau dia menang dia gol. Kan itu maka takut dia. Gitu Oh, pula. Oh ya. alasannya. Ya, karena banyak kasus. Nah, kan udah pernah kita cerita. Kalau dia menang dia gol. Nah, nggak ada yang suka kalau dia gol. Ini Kenapa? Kalau yang dia gol, masalahnya Apa di gol dia atau gol? digolkan. siapa? Ya pokoknya gitulah. Saya menang digolkan dia. Apa memang dia menang apa? Menang, Kalau menang. Kalau Menang di semua tapi- daerah menang dia. Oh gitu. Siapa bilang Bung Jaya ini dia tidak aja. Enggak. Iya, kan menurut dia, Bang. yang berkembang seperti itu, dan Enggak. medsos dan media muat seperti itu. Yang aku tahu ada beberapa daerah yang barangkali dalam perhitungan perhitungan suaranya itu ada selisih. Mungkin saja dalam selisihnya itu belum tentu ayarnya yang menang kan begitu. Ya, itu Enggak, makanya ada suara Bang, 50.000 katanya naik. Kenapa? Karena pemilih itu jumlahnya kan 40%-an sekarang. Dan kita dihitung, tapi dengan nilai sekarang itu enggak 40%. Lebih dari 40%, itu masalahnya. ya dan lagipun selisihnya bukan besar kali kan 3.000 atau 4.000 sekian lah. Yang kalau aku tak salah hitungnya itu kan begitu. Ya, satu selisih- suara aja udah menang Bang. Enggak sampai 4.000, satu suaranya beda menang. Iya, bukan itulah. tapi selisihnya kan Aku Ini rasa kayak begini. kemenangan. Ini bagi aku aja belum dapat aku nih clear picture-nya nih. Frame-nya bagaimana? Barangkali ada yang secara kronologis dari awal. Tolong bagaimana kau wartawan menuturkan kan lebih kronologis. Supaya orang yang dengar juga tahu kita lagi bicara apa ini sekarang. nggak simpang siur. Nah, Sebetulnya begini, itu kalaupun dia menang yang lalu diumumkan itu kan sangat-sangat tipis. Nah, kemudian oleh kelompok ayar dan masyarakat itu mengetahui sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Jaya Arjuna, bahwa sebenarnya masih ada suara-suara itu yang slip, ternyata dari hasil yang suara-suara Slip apa itu? Slip apa? Slip nggak terhitung atau? slip penghitungan tidak terhitung. Nah, Ya, sehingga terhitung. untuk itu tim sesnya membuatlah kesepakatan untuk menggugat. Itu dia. Nah, jadi di platform di masyarakat itu menyebutkan kira-kira kalau si Ahyar gugat ini kemungkinan besar dia menang. Nah, itu dia.
Dan itu sudah ada pula statement dari tim ses Bobby yang mengatakan kalau menang nggak ada masalah, silakanlah dilantik. Itulah kira-kira. Nah kemudian, tetapi sesudah dia majukan itu ke MK, dia sendiri tidak hadir. Nah dia tidak hadir itu konsekuensinya, resikonya adalah dia harus dimundurkan atau laporan itu batal. Berarti laporan batal tidak adalah gugatan. Nah itu yang disebut Jaya Arjuna, bahwa itu sengaja dia mundur atau dia memang tidak mau dia maju ke depan. Dan itu semua muncul di media sosial, muncul di medan itu yang seperti itu. Nah suasananya sekarang seperti itulah. Kalau soal Dan begitupun dia jadi wali kota juga walaupun seminggu. Karena begini nanti dia jadi wali kota. Oh ya, itu dari apa gubernur kan, dari surat gubernur. Ya, dia PLT sekarang, tapi seumur hidup pernah juga wali kota walaupun seminggu, habis itu mundur. Itu dia. Kalau aku bayangkan ya nggak sampai seminggu, mungkin 3 hari aja ya. Yang penting kan wali kota. Ya, karena sampai sekarang belum ada jawaban dari gubernur dan Mendagri. Sudah dilaporkan oleh DPRD ke gubernur dan Mendagri. Sudah ada, SK dari Mendagri sudah ada. Tinggal barangkali gubernur aja lagi yang menentukan nanti. Ya itu dia, belum ada, itu dia. Ya, dalam minggu ini sudah keluar. Jadi itu versi Madi tadi itu ya, versi Madi. Jangan, bukan versi saya. Ini versi yang berkembang di masyarakat seperti yang ditanyakan di Sari Wijaya. Nah, itu dia. Itulah yang dibaca oleh Madi ya. Sedangkan kalau yang saya membaca itu sebenarnya kan karena apa sebab makanya terjadi putusan ke Mahkamah Konstitusi itu kan gitu. Melihat bahwasanya selisih daripada apa itu di bawah 4 ribuan itu kan selisih yang betul-betul sedikit agak sedikit krusial ya. Karena itu bisa saja terjadi hal-hal yang mungkin saja bisa ada seperti yang kita kemukakan tadi kan. Ya mungkin ada yang slip-slip atau angka-angka yang dinaikkan di markup atau apa kan begitu. Itu salah satu yang membuat motivasi daripada tim Ahyar itu untuk mengajukan gugatan ke MK. Karena kalau yang di bawah 4.000 itu krusial, itu wajar untuk mereka mengajukan apanya itu ke sana. Nah, dalam pengajuan kemarin itu Ahyar kan punya kuasa hukum, kan begitu. Nah, kuasa hukum inilah yang barangkali mewakili untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Itu biasa barangkali lazimnya begitu. Cuma kuasa hukumnya ada bang, dua orang. 3 orang kuasa hukum. Ada. Dan yang terakhir karena ketidakhadiran daripada Pak Ahyar, mungkin dia itu kan persepsinya bahwa dengan adanya kuasa hukum itu sudah cukup untuk memenuhi apa. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu setiap orang yang mengajukan boleh harusnya wajib bagi si pengaju, misalnya Pak Ahyar dengan Salman itu harus hadir di sana untuk memberikan kata-kata keterangannya kan di sana. Ya, tidak cukup dengan kuasa hukum saja kan begitu. Yang akhirnya malah Ahyar mencabut kuasa dari kuasa hukum. Yang terakhir saya dengar kuasa hukum akan mengadukan somasi terhadap Ahyar, di mana pada saat sedang persidangan dia mencabut kuasa itu kan begitu itu yang problem yang sekarang yang terjadi betul. Itu kan itu betul itu bang ya. Betul yang abang bilang itu perkembangan terakhir, cuman belum diklarifikasi atau belum ada konfirmasi dari si Ahyar itu ya. Betul itu barusan nih ya. Nah karena kemudian gini nih soal wali kota ini sebetulnya kita sepakati aja. Kalau saya sepakat dengan sikap MPC ini, sikap Medan punya cerita ini, bahwa sikap kita bahwa yang lalu sudah kita bicarakan, Jaya sudah sepakat kita bicarakan itu akan Bobby yang menang. Udah, kita sikap seperti itu. Nah, yang berikutnya yang paling penting, sikap kita juga di NPC kemarin yang mengatakan bahwa yang akan dilantik itu Rektor USU adalah Murianto. Ingat Pak Idrus? Ya. Kan Pak Idrus tanya sama saya bilang itu nanti adalah Murianto. Ternyata Murianto dilantik. Iya, ini meriah seru juga nih berita ini. Makanya siapa si Runtung mantan rektor itu disuruh oleh si musyawarah MWA gubernur Edi Ramayadi cabut sanksi itu
dicabutlah itu dan dilantik. Artinya yang mau kita sampaikan, di sini adalah MPC ini banyak betulnya kok. Tapi begini, MPC ini banyak betulnya. Pak Di, Ya, memang begitu ya. Sampai kayak yang saya ikuti perkembangan di USU ini ya kemarin itu tentang Murianto, memang Runtung bahkan mengatakan saya tidak akan mengucapkan selamat kepada rektor baru. Ya kan begitu. Alasannya karena kalau sekiranya dia mengucapkan selamat berarti dia akan menarik semua SK yang sudah dikeluarkannya, kan begitu. Jadi gini, Bang, tambahan dari aku. Tunggu dulu. boleh. Nah, tapi Menteri mengabaikan SK yang dikeluarkan oleh Runtung. Maka Timur dilantiklah menjadi rektor oleh MWA, kan begitu. Itulah yang terjadi kemarin. Saya dapat ini berita langsung dari juru bicara rektor baru, ya kan begitu ya. Sudah dilatih, Pak. Jadi gini Bang. Jadi gini ceritanya. Ya. Udah dilantik. Jadi dari menteri minta 2 ke rektor. Dicabut ya. Kalau enggak nanti kalau seandainya tidak dicabut SK-nya itu dicabut oleh menteri. Kalau dicabut oleh menteri, Runtung akan diperiksa atas karena atas perbuatan yang perbuatan yang menyalah. Tapi kalau dia cabut sendiri, udah selesai urusannya. Tapi dia ngotot nggak cabut, menteri yang cabut, kan ngeri itu. Nah, kalau dia mau menghadapi persoalan yang besar, dia nggak cabut menteri, dia kena nanti. Nah, makanya sebenarnya kan yang kita bahas kemarin itu kan orang ada yang berpikir karena isu begitu simpang siur, orang kan bicara plagiat. Nah, plagiat itu kan terdiri dari macam-macam. Nah, dia ini kan self plagiarism, artinya suap plagiat diri sendiri. Bahkan ternyata setelah diselidiki di dunia aja nggak ada aturan itu. Nggak ada istilah suap plagiat itu nggak ada. Nah, secara etika kan aku menarik juga baca kemarin. Dia nggak dipanggil minta keterangan. Ya. Jadi dia nggak bisa menjelaskan. Nggak fair. Sebenarnya kalau dia jadi pesakitan, dipanggil dong. Diminta keterangannya. Nah, dia kalau nggak dipanggil, nggak ucuk-ucuk datang memberi keterangan dong. Ya udah biarin aja berkembang. Makanya waktu ada yang manggil dia itu, dia terima kasih sekali untuk menjelaskan persoalan yang terjadi. Ya, kebiasaan Runtung memang begitu. Dia membuat suatu keputusan, nggak ada nggak ada konfirmasi, nggak ada apa. Pokoknya gini, contoh aja masalah PLT Batang Toru. PLT Batang Toru itu kan ternyata itu udah kita duga semua itu akan merusak lingkungan. Udah pasti merusak lingkungan. Kita udah buat kajian segala macam, kirim ke menteri menyatakan kaji ulang, kata menteri. Datang Runtung bawa stafnya, ahlinya, profesor dari USU, 10 orang, pulang dari sana, 10 orang seberapa lah, tadi dia bawa, pulang di sana bilang tidak ada masalah. Jadi itu kan artinya baca pun tidak dokumennya, lihat pun tidak, memahami pun tidak, tapi berani menyatakan tidak ada masalah. Itu berbahaya bagi sebuah perguruan tinggi. Itu, ini kan kajiannya akan tersangkut dengan lingkungan, tersangkut masyarakat, kehidupan masyarakat banyak, tapi dia hanya berani dengan membawa orang, kemudian bawa profesor segala macam, karena berani bilang tidak ada masalah. Menteri aja menyuruh agar itu dikaji ulang. Bank Dunia, Ini gini, Jai. Selama periode Runtung, kita ini evaluasi kecil-kecilan aja lah. Kita kan juga alumni dari USU. Banyaklah prestasi yang dia capai, ya. Akreditasi USU naik, ya. Terus prestasi itu tunggu dulu, aku belum selesai. Nanti kau potong. Jadi akreditasinya naik. Ada beberapa kan dia kalau ke Jakarta kan selalu jelasin ke kita. Tetapi jangan salah. Nah, ini masalah relationship-nya itu dengan alumni juga kurang bagus, Pak. Ini aku bicara karena di USU itu ada Ikatan Alumni ya. Nah, itu juga sampai dia turun dari periodenya ini sekarang, dia tetap aja nggak ngakuin kepengurusan itu. Ini kan juga apa gitu loh. Artinya harusnya dia itu kan berdampingan dengan alumni. Yang aku tanda petik, alumni itu bisa juga yang tidak termasuk di dalam ikut gabung. Harusnya kan pengurus alumni yang memayungi semua alumni yang ada di Indonesia ini. Tapi dia tidak akuin sampai dia sekarang udah nggak lagi itu. Jadi hubungan dia dengan alumni pun dengan pengurus terutama juga nggak semut.
terlepas dari prestasi yang dia dapat ya. Aku baik, Enggak. dekat, Ya. untung dekat ya. Tapi aku lihat yang kayak gini ini harusnya dibuang karena rusuh terus jadinya. Yang kayak gini kan jadi masalah terus gitu loh. Belum Enggak, lagi ini masalahnya, aku orang dalam terus, aku tahu. Iya. Nah. Itu akreditasinya naik dari B naik ke A naik, semua naik. Tapi pertanyaannya, secara fisik ada nggak perubahan? Itu masalahnya. Gitu ya. Secara fisik kalau cuma angka, kan cakap-cakap aja tulisan-tulisan bisa naik. Apakah Gitu. korpus itu pertama bisa menaikkan kualitas? Enggak. Korpus itu cuma menaikkan ranking dosen. Menganggap dosen itu ahli, sudah mengirim tulisan ke majalah jurnal internasional. Kemudian di antar dosen ini buat arisan. Kau kutip tulisan aku ya, naiklah semua ranking. Itu kan cuma di dunia maya. Di dunia nyatanya mana? Fasilitas. Nah, gini, ya di dunia nyata aku sambung ya. Kasus dia soal apa itu, soal bendungan itu. Ya. Itu juga nggak berhenti di situ ya. Karena karena di situ dia mengakui sendiri bahwa dia mengembalikan uang yang sekian miliar itu satu hari sebelum dipanggil polisi. Ya. Itu satu hari sebelum dipanggil polisi, dia kembalikan uang itu. Jadi uang itu cuma dikasihkan adalah sebagai DP saja 1 miliar dari dana anggarannya itu adalah 10 miliar lebih. Jadi dikasihnya DP-nya saja kepada PT yang mengerjakan itu. Nah, oleh PT dikerjakan. Nah, kemudian tidak bayar yang lain. Alasan dia bahwa hasilnya tidak sesuai. Nah, sampai sekarang itu udah hancur itu. Nah, itu jadi makanya sekarang yang muncul di permukaan, dia nggak selesai sampai di situ sudah dipanggil 2 kali. Tidak selesai. Ya, jadi itulah kata Jaya, itu sebagai contoh. Jadi ya, itulah dia. Kalau menurut Idrus itu ranking semua segala macam nggak perlu dipersoalkan. Saya pikir persoalan hukum harus dipersoalkan. Sama juga. Maksudku tetap ada apresiasi terhadap kerja dia walaupun sifatnya tadi itu kata. Cuma maksud aku yang satu lagi juga yang ku bilang hubungan itu juga dia punya alasan memang, tapi alasannya kan kadang-kadang bisa direbutkan. Dia alasan misalnya nggak mengakui kepengurusan IKUSU karena cacat hukum. Ya ketemulah. Kita kadang-kadang kalau di Jakarta itu ada pertemuan nggak mau datang dia kalau begitu ada pengurus IKUSU. Yang itu yang kadang-kadang. Terus kalau yang apresiasi seperti itu diisi di dalam daftar riwayat hidup aja terus. Tapi hukum harus jalan terus. Hukum harus jalan. Kalau menurut kita di MPC seperti itu, menurut saya lah terutama, menurut aku lah. Bahwa itu cuma mengisi daftar riwayat hidup saja, silakan saja mau dibilang apa di situ. Tapi yang menarik, yang menarik pernyataannya Jaya. Jujur aja, karena aku udah lama juga nggak ke kampus ya. Selama dia jadi rektor, aku belum pernah ke kampus. Nah, dia ngelihat secara nyata, ternyata secara fisik nggak seperti itu. Kan kita baca laporan aja, Jaya. Wah ini naik ranking dunia sekian, kalau apa sekian, terus naik akreditasi jadi A ini itu, wah hebat juga nih kawan awak ini kan gitu. Sekarang gini Dus, ini contoh, aku masuk kuliah, dosen aku 40 orang banyaknya. Dosen masuk 40 orang, ya masuk 60 orang. Satu angkatan 60, dosennya 40. Sekarang yang masuk 100 lebih, dosennya 25. Itu maju atau mundur? Dah, bayangkan. Masuk 100 lebih. Nggak ada satupun kelas yang isi 100. Itu udah nggak benar. Harusnya ada kelas isi 100. Mana aku mengajar di sebuah perguruan tinggi. Yang apa? Swasta. Ada kelas 100, kelas 50, kelas 25. Ada. Ini masa 150 masuk 6 jurusan, 7 jurusan. Yang kelasnya tak ada. Dibagi-bagi nanti. Atau dulu lah main sistem dempet-dempetan. Dibagi nanti dua paralel kelas. Dosennya ngajarnya 2. Itu kualitas. Itu bukan wewenang dekan itu, Bung.